Pengujian pertama, pengujian susu segar murni. Berdasarkan uji laboratorium, susu segar murni memiliki densitas 1,0279 gram per mililiter dengan kadar lemak 3,46% dan kadar kepadatan 6,77%. Susu yang ditambahkan tepung tapioka memiliki densitas 1,037 gram per mililiter dengan kadar lemak 3,62% dan kadar padatan 8,24%, di mana kadar padatannya 1,5 kali lebih tinggi dari susu segar murni. Susu yang ditambahkan air memiliki densitas 1,015 gram per mililiter, lebih rendah dari susu segar murni dengan kadar lemak 1,85%, 2 kali lebih rendah dari susu segar murni dan kadar padatannya 3,77%, 2 kali lebih rendah dari susu segar murni. Susu yang ditambahkan santan memiliki densitas 1,015 gram per mililiter, lebih rendah dari susu segar murni dengan kadar lemak 8,43%, 2 kali setengah lebih rendah dari susu segar murni dan kadar padatan 3,18%, di mana 2 kali lebih rendah dari susu segar murni. Alat yang digunakan dalam uji mikrobiologi susu terdiri dari Erlenmeyer ukuran 100 ml, Beker Glass 100 ml, api Bunsen, gelas ukur, pipet volume ukuran 1 ml dan 10 ml, kemudian ada filler, selanjutnya kapas, aluminium foil, plastik tahan panas, kertas payung, tabung reaksi, kemudian rak tabung, beker glass ukuran 1000 ml, dan yang terakhir cawan Petri. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan terdiri dari susu sapi dan juga media PCA. Media PCA ini memiliki perbandingan 22,5 gram untuk membentuk 1000 ml media, di mana dalam satu sampel dibutuhkan 15 media sehingga membutuhkan media PCA sebanyak 0,33 gram. Sebelum memulai praktikum, alat-alat yang akan digunakan disterilisasi terlebih dahulu menggunakan autoclave. Alat yang disterilisasi yaitu cawan, pipet volume, tabung reaksi, beker glass, Erlenmeyer, dan Aquades. Alat-alat tersebut dilapisi kertas payung dan plastik tahan panas, serta pastikan semua alat sudah dicuci bersih. Metode selanjutnya yaitu isi Erlenmeyer dengan 90 ml Aquades, kemudian tutup dengan kapas dan aluminium foil. Selanjutnya isi juga 3 tabung reaksi dengan masing-masing 9 ml Aquades, kemudian tutup dengan kapas dan aluminium foil. Kemudian masukkan Erlenmeyer dan tabung reaksi ke dalam beker glass dan lapisi dengan plastik tahan panas, lalu isolasi. Masukkan semua alat yang sudah dibungkus ke dalam autoclave. Tutup autoclave dan kunci rapat penguncinya. Pastikan alat sudah terhubung dengan sumber listrik, lalu tekan tombol power. Pastikan tuas uap sudah mengarah ke samping. Kemudian, sterilisasi akan dilakukan selama 15 menit dengan temperatur 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atmosfer. Setelah alat dan bahan selesai disterilisasi dan kemudian didinginkan, nyalakan api Bunsen untuk proses pengenceran. Pertama-tama, ambil 10 ml sampel susu dengan menggunakan pipet 10 ml dan masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sebelumnya sudah diisi 90 ml Aquades steril, lalu dihomogenkan. Ini merupakan pengenceran ke-1
atau pengenceran 10 pangkat min 1. Dari pengenceran ke-1, diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 9 mili aqua de steril. Maka akan diperoleh pengenceran kedua atau pengenceran 10 pangkat min 2. Pengambilan sampel susu dari setiap pengenceran dilakukan dengan menggunakan pipet steril yang berbeda-beda. Dari pengenceran kedua, diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili aqua de steril. Maka akan diperoleh pengenceran ketiga atau pengenceran 10 pangkat min 3. Dari pengenceran ketiga, diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili aqua de steril. Maka akan diperoleh pengenceran keempat atau pengenceran 10 pangkat min 4. Setelah pengenceran selesai dilakukan, kemudian media PCA yang telah dibuat dan disterilkan dengan autoclave dicairkan dan kemudian didinginkan. Selanjutnya adalah proses inokulasi. Diambil 1 mili pengenceran ketiga dan dimasukkan ke dalam cawan steril. Selanjutnya, masukkan media ke dalam cawan yang telah diisi sampel secara aseptis. Cawan Petri diputar membentuk angka 8 sehingga larutan sampel dan media akan homogen atau bercampur dengan rata. Proses inokulasi ini dilakukan juga untuk sampel susu pengenceran keempat. Setelah campuran sampel dan media memadat, cawan diposisikan terbalik untuk menghindari uap air jatuh pada biakan. Selanjutnya diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, perhitungan koloni dilakukan dengan alat koloni counter. Setelah alat dinyalakan, pilih cawan pengenceran yang ketiga, kemudian atur pembesarannya. Tandai semua koloni bakteri yang tampak seperti bulatan-bulatan berwarna putih dengan menggunakan spidol. Setelah semua bakteri sudah ditandai dengan spidol, baca angka yang terhitung dalam monitor koloni counter. Angka yang tertera adalah 83 untuk pengenceran yang ketiga. Selanjutnya lakukan pada pengenceran yang keempat, tetapi nolkan terlebih dahulu alat koloni counternya. Untuk uji selanjutnya adalah uji reduktase. Uji reduktase memiliki prinsip di mana bakteri yang terdapat di dalam susu akan menghasilkan enzim reduktase yang kemudian dapat mereduksi metilen blue. Alat yang digunakan dalam uji reduktase yaitu tabung reaksi dan rak tabung, pipet volume 10 mili, pipet volume 1 mili, beker gelas, filler, aluminium foil, dan kapas. Untuk bahannya terdiri dari susu sapi dan larutan metilen blue. Nah, selanjutnya kita langsung ke cara kerjanya. Yang pertama, kita ambil 10 ml susu untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah susu, kemudian kita masukkan 1 ml larutan metilen blue. Kemudian setelah itu, tabung reaksi kita tutup dengan kapas dan aluminium foil. Kemudian, susu dan metilen blue dihomogenkan sampai warna putih susu berubah menjadi biru. Setelah susu dan metilen blue tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam inkubator
dan kita amati. Pengamatan dilakukan setiap 2 jam sekali dalam kurun waktu 8 jam. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan warna biru pada susu. Berdasarkan hasil pengamatan, setiap 2 jam, warna biru pada susu mulai berubah menjadi putih. Akan tetapi, pada jam ke-8, warna biru belum menghilang sepenuhnya. Hal ini diasumsikan bahwa warna biru akan menghilang setelah 8 jam. Setelah dilakukan pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa mutu susu dikatakan sangat baik karena menghilang setelah 8 jam dan perkiraan jumlah bakterinya adalah kurang dari 0,5 juta.